Anda calon YouTuber yang handal? Tontonlah video ini sampai habis. Bagaimana membuat sebuah video itu menjadi viral atau bahkan menjadi trending. Saya akan share nanti beberapa formulasi yang berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya lakukan selama ini. Artinya kita membuat suatu video, kita harus berpikir bahwa video itu menarik buat orang. Jangan hanya kita berpikir bahwa video itu bagus buat saya dan hanya saya yang menikmatinya. Mungkin saya bisa share screen ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, tombol like, dan berikan komentar di bawah video ini. Oke, jadi ketika kita membangun sebuah platform digital, kita harus berpikir juga bahwa di sekitar kita ada puluhan ribu, mungkin bahkan lebih orang yang melakukan hal yang sama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya mengilustrasikan itu gambarnya, ada beberapa YouTube, ada yang terletaknya di paling pojok, ada yang mungkin yang membesar, ada YouTube yang mungkin yang paling di bawah, yang paling kecil. Nah, ini adalah beberapa pengalaman ya yang saya share ya. Ini ada pengalaman, ada 5 resep digital. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu brand dan positioning kita. Kemudian kita mempelajari apa itu komunitas dan ekosistem dari YouTube kita. Yang ketiga adalah target kita. Keempat, konten, kemudian share atau promo. Lebih dalamnya nanti akan saya jelaskan dalam slide-slide. Nah, ini sebenarnya gambarannya. Kalau teman-teman semuanya punya channel, saya ilustrasikan, mungkin anggaplah saya ada di sini ada 16 channel dakwah ya. Semua bahasanya sama, semuanya adalah channel dakwah. Nah, Anda mungkin adalah channel ke-11, channel dakwah Anda berada di urutan 11. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apakah harus menyamakan semua atau ikut semua dengan channel-channel yang lain? Nah, ini yang saya katakan tadi adalah brand Anda dan positioning Anda. Nah, ketika kita sudah membuat satu channel, kita sudah berkeinginan akan membuat misalkan channel dakwah. Itu adalah brand Anda. Berarti Anda adalah content creator yang membuat video-video channel dakwah. Apa brandingnya? Brandingnya adalah video-video atau semua kegiatan-kegiatan dakwah adalah yang Anda post di channel Anda. Nah, di sini positioningnya adalah channel dakwah yang mana yang akan Anda jual. Misalkan kita akan membuat channel dakwah yang berbahasa daerah. Ini adalah pembedanya dibanding channel-channel yang lain. Atau channel dakwah yang membahas tentang sejarah Islam. Atau tentang channel dakwah yang membahas tentang hukum atau fikih misalkan. Ini sebagai gambaran aja. Jadi dari awal kita sudah punya koleksinya kira-kira seperti itu. Kira-kira saya video-video dalam channel saya ini dan aktivitas channel saya membedakan dengan channel yang lain adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini aku akan share ya beberapa channel-channel yang paling populer dalam dakwah ya. Kalau misalkan kita melihat channelnya Adi Hidayat, sebenarnya Adi Hidayat tuh dia subscribernya ditutup sama dia, nggak kita lihat. Kemudian dia lebih banyak berbicara tentang tafsir, bisa juga. Kemudian ada channel Khalid Basalama dengan 1,4 juta subscriber. Kemudian ini yang paling besar juga ada Lampu Islam dengan 3 juta subscriber. Ada UPTV dengan pengajian dan ceramah Islam dengan 2,1 juta subscriber. Oke. Nah, ini yang di kategori kedua saya bedakan lagi. Ini ada beberapa channel juga dari para dai-dai yang cukup terkenal. Ada Ustadz Abdul Samad, tapi sebenarnya subscribernya nggak sebanyak yang channel yang sebelumnya saya sebut kemarin, yang tadi. Abdul Samad hanya dapat 954 subscriber. Kemudian ada Gus Muafik, lebih sedikit lagi, 81.000 subscriber. Kemudian Dasat Latif, kemudian ada Aagim. Ini kategori kedua. Nanti kita akan bicarakan lagi, kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini yang kategori ketiga yang lebih milenial. Di sini ada Hanan Attaqi ya. Ini yang sekarang lagi naik ya, lagi populer. Dia punya 1,3 juta subscriber ya. Kemudian ada Jeda Nulis, ini juga baru-baru ya, sebenarnya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dia banyak bicara tapi dengan gaya milenial dia. Ada 193.000 subscriber. Kemudian Al-Bahjah TV, kemudian saya masukkan juga ada Felix Xiao, 710.000 subscriber. Nah, ini saya kasih data ya, dari channel-channel yang saya sebut di atas, siapa yang paling besar fansnya? Oke, Lampu Islam dengan 3 juta subscriber. Tapi siapa yang paling banyak mendapat likes dan interaksi atau komen dari para netizen?
Nah, di sini kita lihat justru yang paling banyak mendapat interaksi adalah Ustadz Abdul Samad dengan total interaksi sampai 2,9 juta. Tapi kalau melihat siapa yang paling disukai atau di subscriber, ini data dalam 24 hari ini yang saya tarik data 24 hari terakhir ya. Ada Hanan Attaqi, tapi Hanan Attaqi punya pertumbuhan yang cukup tinggi sampai 80.000, tapi dia tidak membuat orang netizen tuh sampai nge-like atau komen, tapi hanya tertarik aja. Oh, saya tak ingin tahu siapa sih Hanan Attaqi, tapi setelah itu tidak ada. Tapi yang justru yang membuat interaksi netizen tinggi itu adalah ketika Ustadz Abdul Samad berbicara tentang ceramah-ceramah yang disampaikan dalam videonya. Oke. Nah, ini lebih detail lagi, saya rinci dari komen. Ini satu video ya, bukan total video. Ini satu video yang paling banyak di komen dari akun-akun yang saya sampaikan tadi adalah dari Lampu Islam. Videonya tentang pendapat Dr. Zakir Naik soal hukum main PUBG. Ini kan pasti game yang kontroversial dan lagi banyak dimainkan. Jadi mungkin komen di sini mungkin ada komen kontroversi juga, ada pro dan kontra di dalamnya. Kemudian selanjutnya di urutan kedua ada live streaming bincang Ustadz Abdul Samad bersama Hotman Paris. Ini live di Pekanbaru, ini juga sangat tinggi ya interaksi daripada netizen. Kemudian masih dari Ustadz Abdul Samad adalah live streaming Rocky Gerung bicara tentang UAS. Ini juga sampai like-nya sampai 25.000 dan ada komen sampai 2.000. Di urutan keempat ada Aagim ya, ketika dia mengambil kontennya itu berbicara tentang Raffi Ahmad sama Mbak Im Wong. Kemudian Aagim juga ketika dia berbicara tentang Mardigu Wowik ya. Kemudian, nah ini kita bisa lihat sendiri, Felix di urutan terakhir, ini nomor 10 besar, ada Cacat Logika di Negeri Plus 62, belajar dari kasus penyiraman air keras. Oke, kalau dari likes, ini saya bisa lihat dari akun-akunnya Abdul Samad sebenarnya yang dia tonjolkan adalah live streaming. Jadi dari akun beliau sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan live streaming yang live yang dia sampaikan, sehingga ada interaksi yang cukup tinggi daripada netizen untuk langsung bertanya atau langsung mengadukan pertanyaan langsung kepada Abdul Samad. Oke, nah ini lebih rinci sebenarnya. Nih, ini khusus tentang posting Abdul Samad ya. Beliau banyak berbicara tentang live streaming seperti yang saya sebut tadi, dengan total maksudnya total subscriber 954.000, kemudian ada dislike-nya juga 2,4 ribu dislike, kemudian ada komennya 10.000, kemudian jumlah video dalam 28 hari terakhir ada 54, kemudian ada likes 175.000 likes. Oke, nah apa yang kata-kata kunci ini yang di sebelah kanan ini ada kata-kata kunci. Kata-kata kunci apa yang dicari para masyarakat misalkan ketika dia membuat YouTube dan mencari tentang channel-channel dakwah. Nah, kata-kata kuncinya adalah pertama, bolehkah? Berarti ada pertanyaan sebenarnya dari masyarakat. Kemudian kajian streaming, menjawab bagaimana live dan bincang. Ini kata yang saya lingkarin di merah ini adalah kata-kata kunci. Bagaimana para netizen itu mencari sebenarnya dakwah dengan kajian yang langsung. Ini dari data yang 28 hari terakhir ya, dengan kajian langsung untuk langsung bertanya dan interaksi dengan ustadznya sendiri. Oke. Yang kedua, saya akan menyinggung sedikit tentang komunitas atau ekosistem. Ini saya menyimpulkan bahwasanya sebenarnya pencinta UAS mungkin akan suka dengan dengar ceramah Dasat Latif, mungkin ya, atau followernya Adi Hidayat bisa jadi followernya Khalid Basalama. Ini yang kita namakan dalam digital itu semacam komunitas atau ekosistem digital. Jadi ini penting untuk kita ketahui, itu jangan sampai kita punya keinginan ataupun kita punya video ceramah misalkan Gus Muafi, tapi kita share ke. Nah, artinya kalau kita sudah punya model untuk channel ini, maka kita harus masuk ke komunitas ini. Dan perlahan kita akan membuat ekosistem kita sendiri. Nah, target sebenarnya adalah siapa yang akan kita sasar dari video kita, apa yang mereka butuhkan dari video kita. Di samping masalah konsistensi dalam membuat video. Oke,
Kalau bicara konten-konten apa sih yang bisa kita gunakan di YouTube ya, ini dalam konteks YouTube, sebenarnya ada 14 model konten yang orang sering gunakan di YouTube, mulai dari kuliner, traveling, game, prank, sampai podcast atau interview. Nah, bisa ini semua didakwahkan atau apa namanya, formulasikan sebagai model dakwah, misalkan kuliner dakwah, bisa saja saya bilang. Atau misalkan kita buat konten reaction, tapi reaksinya tentang dakwah dari ustadz-ustadz, dai-dai terkenal, ya bisa saja. Ini tergantung kreativitas kita dalam membuat konten-konten. Nah, kalau bicara milenial tadi sempat disinggung juga, apa materi ceramah yang paling disukai milenial di internet? Dan di sini aku membuat 9 poin. Ini yang pertama yang memang yang paling tinggi adalah yang paling disenangi milenial, itu adalah masalah etika atau akhlak. Jadi ketika teman-teman semua membuat konten, ini juga perlu diperhatikan. Jadi konten tentang etika atau akhlak itu akan sangat disukai sama milenial. Kemudian bicara tentang sejarah, nomor 2. Kemudian akidah Islam, fikih ibadah, 5 fikih muamalah, dan yang terakhir nomor 8 itu politik. Kalau bisa nggak usah bicara politik karena itu akan masuk ke wilayah pro kontra dan banyak di situ. Kemudian ada yang lain-lainnya selain daripada itu. Oke. Nah, ini di bagian terakhir adalah bagaimana ketika kita sudah membuat satu konten, satu video dan kita sudah post di YouTube. Nah, harapan terbesar kita adalah view. Kita dapat view, misalnya kita dapat view 1.000 atau 100.000, itu sudah senang sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan target pertama. Jadi ketika kita setelah mendapat view, kita berusaha agar mendapat like. Artinya ketika orang suka sampai dia menggerakkan jempolnya untuk memencet tanda like, artinya dia suka dengan konten kita. Banyakan video hanya di view tapi tidak di like. Tapi yang lebih bagus lagi dapat komen. Kalau dapat komen artinya orang itu punya interaksi langsung untuk berkomentar terhadap video kita. Berarti nggak hanya suka, tapi kita sudah berhasil menarik dia untuk berinteraksi langsung kepada kita. Yang terakhir adalah share, ketika dia ingin share video yang kita dapat. Makanya di setiap konten-konten YouTube atau konten kreator itu selalu bilang jangan lupa like, comment, and share. Nah, tapi bagi kita yang konten kreator adalah share ini adalah penting. Share ini kita harus tahu, balik ke tadi, target siapa yang harus kita share. Kita jangan share video kita kepada komunitas yang kira-kira tidak akan membuat interaksi sampai like atau komen ke kita. Itu menurut pengalaman ya tidak akan bisa menarik mereka untuk masuk menjadi subscriber kita. Oke, saya kira cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.